Masjid Wapawe adalah masjid yang sangat bersejarah dan merupakan masjid tertua di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Masjid Wapawe Ambon. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di kawasan timur Indonesia. Tepatnya berada di Pulau Ambon yang secara administratif berlokasi di negeri Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1414 Masehi, sekaligus menjadi bukti sejarah Islam di Maluku pada masa lampau. Menurut sejarahnya, awalnya masjid ini bernama Masjid Wawane karena dibangun di lereng Gunung Wawane oleh Perdana Jamilu yang merupakan keturunan Kesultanan Islam Jailolo dari Moloku Kiaraha atau Maluku Utara. Kedatangan Perdana Jamilu ke tanah itu sekitar tahun 1400 Masehi, yakni untuk menyebarkan ajaran Islam pada 5 negeri di sekitar pegunungan Wawane, yakni Asen, Wawane, Atetu, Tehala, dan Nukuhali yang sebelumnya sudah dibawa oleh mubalik dari negeri Arab. Masjid ini mengalami perpindahan tempat akibat gangguan dari Belanda yang menginjakkan kakinya di tanah itu pada tahun 1580 setelah Portugis pada tahun 1512. Sebelum pecahnya Perang Wawane tahun 1634, Belanda sudah mengganggu kedamaian penduduk 5 kampung yang telah menganut ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Merasa tidak aman dengan ulah Belanda, Masjid Wawane dipindahkan pada tahun 1614 ke Kampung Tehala yang berjarak 6 km sebelah timur Wawane. Dan jika ada daun dari pepohonan di sekitar tempat itu gugur secara ajaib, tak satu pun daun tersebut yang jatuh di atasnya. Tempat kedua dari masjid ini berada di suatu daratan di mana banyak tumbuhan pepohonan mangga hutan atau mangga berabu yang dalam bahasa Kaitetu disebut wapa. Itulah sebabnya masjid ini diganti namanya dengan sebutan Masjid Wapawe, artinya masjid yang didirikan di bawah pohon mangga berabu. Pada tahun 1646, Belanda akhirnya dapat menguasai seluruh tanah itu. Dalam rangka kebijakan politik ekonominya, Belanda kemudian melakukan proses penurunan penduduk dari daerah pegunungan, tidak terkecuali penduduk kelima negeri tadi. Proses pemindahan 5 negeri ini terjadi pada tahun 1664 dan tahun itulah ditetapkan kemudian sebagai tahun berdirinya negeri Kaitetu.
Hal lainnya yang bernilai sejarah dari masjid ini, yakni tersimpan dengan baiknya mushaf Al-Quran yang konon termasuk tertua di Indonesia. Yang tertua adalah mushaf Imam Muhammad Ari Kulapesi yang selesai ditulis tangan pada tahun 1550 dan tanpa iluminasi. Sedangkan mushaf lainnya adalah mushaf Nur Cahya yang selesai ditulis pada tahun 1590 dan juga tanpa iluminasi serta ditulis tangan pada kertas produk Eropa. Imam Muhammad Ari Kulapesi adalah imam pertama Masjid Tua Pawe, sedangkan Nur Cahya adalah cucu dari Imam Muhammad Ari Kulapesi. Mushaf hasil kedua orang ini pernah dipamerkan di Festival Istiqlal di Jakarta tahun 1991 dan tahun 1995. Selain Al-Quran, karya Nur Cahya lainnya adalah kitab Barzanji atau syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, sekumpulan naskah khutbah seperti naskah khutbah Jumat pertama Ramadan 1661 Masehi atau dalam kalender Islam tahun 1407. Lalu sebuah falakiyah serta manuskrip Islam lain yang sudah berumur ratusan tahun. Kesemuanya peninggalan sejarah itu saat ini merupakan pusaka marga Hatuwe yang masih tersimpan dengan baik di rumah pusaka Hatuwe yang dirawat oleh Abdul Rahim Hatuwe, keturunan 12 Imam Muhammad Ari Kulapesi. Menurut cerita rakyat setempat, dikisahkan ketika masyarakat Tehala, Atetu dan Nukuhali turun ke pesisir pantai dan bergabung menjadi negeri Kaitetu, Masjid Tua Pawe masih berada di dataran Tehala. Namun pada suatu pagi, ketika masyarakat bangun dari tidurnya, masjid secara gaib telah berada di tengah-tengah pemukiman penduduk di tanah Teon Samaiha, lengkap dengan segala kelengkapannya. Menurut kepercayaan kami, masyarakat Kaitetu, masjid ini berpindah secara gaib karena menurut cerita orang tua-tua kami, saat masyarakat bangun pagi, ternyata masjid sudah ada, kata Ain Nukuhali, warga Kaitetu. Masjid yang masih dipertahankan dalam arsitektur aslinya ini berdiri di atas sebidang tanah yang oleh warga setempat diberi nama Teon Samaiha. Letaknya di antara pemukiman penduduk Kaitetu dalam bentuk yang sangat sederhana. Konstruksinya berdinding gaba-gaba atau pelepah sagu yang kering dan beratapkan daun rumbia tersebut masih berfungsi dengan baik sebagai tempat bersalat Jumat maupun salat 5 waktu, kendati sudah ada masjid baru di desa itu. Bangunan induk masjid ini hanya berukuran 10 x 10 meter, sedangkan bangunan tambahan yang merupakan serambi berukuran 6,35 kali 4,75 meter. Tipologi bangunannya berbentuk 4 kujur sangkar. Bangunan asli pada saat pendiriannya tidak mempunyai serambi. Meskipun kecil dan sederhana,
masjid ini mempunyai beberapa keunikan yang jarang dimiliki oleh masjid lainnya, yaitu konstruksi bangunan induk dirancang tanpa memakai paku atau pasak kayu pada setiap sambungan kayu. Masjid ini direnovasi pertama kali oleh pendirinya, yakni Jamilu, pada tahun 1464 tanpa mengubah bentuk aslinya. Meski pernah mengalami 2 kali pemindahan, bangunan inti dari masjid ini tetap asli. Bangunan ini mengalami renovasi kedua kali pada tahun 1895 dengan penambahan serambi di depan atau bagian timur masjid. Masjid berkali-kali mengalami renovasi sekunder setelah masa kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1993 dilakukan pergantian balok penada kasau dan bumbungan dengan tidak mengganti 4 buah tiang sebagai kolom utama. Pada tahun 1997, atap masjid yang semula menggunakan seng diganti dengan bahan semula dari nipa. Atap nipa diganti setiap 5 tahun sekali. Pada Maret 2008 lalu, masjid ini direnovasi kembali. Struktur atap yang terbuat dari pelepah sagu diganti yang baru. Meski pernah direnovasi berkali-kali, masjid ini tetap asli karena tidak mengubah bentuk inti masjid sama sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa masjid ini sebagai masjid tertua di tanah air yang masih terpelihara keasliannya hingga saat ini. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Masjid Wapawe Ambon. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.